kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Yusli Hayanti dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Komisi 9 DPR RI meminta penjelasan PT Bio Farma terkait kesepakatan dan skema pembiayaan vaksin Sinovac. Ditemui di ruang rapat Komisi 9 DPR RI Gedung Nusantara 1 DPR RI Senayan Jakarta baru-baru ini, anggota Komisi 9 DPR RI Dewi Asmara mengkritisi PT Bio Farma yang telah melakukan kesepakatan kerjasama dengan Sinovac. Dewi Asmara meminta penjelasan resmi dari PT Bio Farma terkait kesepakatan maupun skema pembiayaan yang akan dilakukan. Nah, kalau seluruhnya ini dibiayai oleh negara, berarti artinya ini oleh APBN maksud kami. Pada sisi ini berarti seluruh proyek ini kan menjadi proyek bagi BUMN yang seluruhnya dibiayai di APBN. Nah, itu tentu kita minta penjelasan. Di sisi lain, anggota Komisi 9 DPR RI Rahmat Handoyo meminta masyarakat untuk sabar menunggu vaksinasi. Rahmat menyebut ada beberapa prioritas pemberian vaksin, diantaranya untuk tenaga kesehatan dan para pejabat publik. Nah, terkait pertanyaan tadi masalah bagaimana strateginya di lapangan, tentu kan kita menggunakan skala prioritas. Kan sekarang baru terbatas sekitar 3 juta. 3 juta itu digunakan untuk skala prioritas untuk nakes kita. Nah, setelah itu selesai, baru prioritas kedua adalah pejabat publik. Pejabat publik maupun prioritas ketiga prioritas berikutnya. Nah, kaitannya dengan itu yang paling penting adalah sosialisasi edukasi. Bagaimana agar selanjutnya seluruh masyarakat Indonesia akan diberikan vaksin untuk menjaga kekebalan tubuh dan mencegah dari terpaparnya virus corona. Oki Zulindra dan Kiki, TVR Parlemen melaporkan. Untuk melindungi dan mencegah pencurian dan penyalahgunaan data pribadi masyarakat, anggota Komisi 1 DPR RI mendorong pasal tentang sistem perlindungan data dan sanksi tegas terhadap kelompok pencuri data harus dipertegas. Di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, Hasanuddin mengatakan, negara wajib melindungi penggunaan data pribadi masyarakat dan tidak boleh ada pihak manapun yang menyalahgunakan untuk kepentingan bisnis, apalagi politik. Selain pengaturan juga perlu adanya sanksi yang tegas dan mengikat, sehingga memberikan efek jera terhadap pencurian data. Dan bagaimana memberikan perlindungan terhadap data pribadi perorangan yang menjadi miliknya, yang tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan yang dapat merugikan yang bersangkutan. Anggota Komisi 1 DPR RI Hasanuddin menambahkan, keberadaan lembaga khusus atau kementerian yang bertanggung jawab melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pencurian data pribadi masih menjadi pertimbangan. Namun rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi harus fokus melindungi data pribadi masyarakat sebaik-baiknya. Apakah nanti ada yang pengelola khusus, yang independen, atau itu di bawah salah satu kementerian, nanti ini masih debatable untung ruginya. Ya, kemudian kita lihat perkembangannya lebih lanjut. Komisi 1 DPR RI bersama pemerintah telah menyelesaikan sekitar 145 daftar inventaris masalah dalam rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Rancangan undang-undang ini ditargetkan bisa disahkan pada Maret 2021. Hilman dan Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 3 DPR RI mengapresiasi keberhasilan aparat kepolisian daerah dan BNN Provinsi Kalimantan Barat yang berhasil menggagalkan sekitar 7 kg narkoba jenis sabu-sabu dari Malaysia. Dalam kunjungan kerja reses ke Kalimantan Barat, Arteria Dahlan mengatakan, keberhasilan mengamankan narkoba dari Malaysia dan pengungkapan 67 jalur tikus merupakan langkah baik dalam upaya pemberantasan narkoba di Indonesia. Dengan pemetaan yang sudah dilakukan dan juga dengan kerja-kerja bareng antara BNN dan Polda Kalbar, temuan-temuan ke depan bisa lebih banyak lagi. Dan tidak hanya itu, upaya giat P2M, ya, pencegahannya pun bisa dihadirkan secara lebih efektif. Sehingga tidak hanya kita menjadi tukang sapu yang baik, tapi memang pencegahan penyebar luasan narkoba ini memang bisa kita lokalisir, bisa dikendalikan, dan bahkan kita bisa redusir. Anggota Komisi 3 DPR RI Eva Yuliana mengkritisi kasus peredaran narkoba di Kalimantan Barat yang dikendalikan oleh bandar dari dalam lapas.
Polda harus lebih berkoordinasi dengan Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham, sehingga bisa membasmi seluruh jaringan pengedar narkoba hingga ke akarnya. Tidak hanya dimonitor, namun disetir atau kemudian dilakukan dari lapas yang ada di Indonesia ini. Dirjen Pemasyarakatan agar ini bisa menjadi perhatian besar. Komisi 3 DPR RI juga mendorong seluruh instansi terkait saling bekerja sama dalam upaya pencegahan dan pemberdayaan masyarakat untuk memberantas narkoba. Dari Kalimantan Barat, Syahroni, TVR Parlemen, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari Komisi 8 DPR RI, pengembangan perumahan harus dikendalikan setelah jeda berikut. Komisi 8 DPR RI menghimbau pemerintah Kabupaten Sumedang, Jawa Barat bersikap tegas melarang para pengembang membangun rumah di daerah rawan bencana longsor. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan mengatakan, pemberian izin yang tidak terkendali pada pengembang perumahan menjadi salah satu penyebab longsor di Sumedang. Hal itu akan mendorong kembali terjadinya bencana longsor dan terus menimbulkan korban karena kondisi tanah di sekitar lokasi perumahan sangat rawan longsor. Ini adalah daerah yang memang sangat rawan bencana, tetapi dipergunakan untuk pemukiman. Saya kira ke depan yang harus dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, harus mendesain ulang. Anggota Komisi 8 DPR RI Maman Imanul Haq juga menilai, pemangkasan bukit menjadi perumahan di Desa Cihanjuang menjadi penyebab terjadinya longsor. BPBD dan Pemda di seluruh Indonesia dihimbau lebih memasifkan upaya mitigasi bencana kepada masyarakat, apalagi akhir-akhir ini terjadi bencana di sejumlah daerah. Akan terus memperjuangkan seluruh kepentingan masyarakat, baik itu relokasi, bantuan yang masih dibutuhkan, dan tentu yang selanjutnya adalah membantu pemerintah Kabupaten Sumedang itu sendiri. Terima kasih. Bencana longsor di Desa Cihanjuang, Cimanggung, Sumedang terjadi pada Sabtu 9 Januari lalu. Senin malam lalu, total korban sebanyak 40 jiwa dan telah ditemukan seluruhnya oleh Basarnas. Dari Jawa Barat, Habibie Mahabah, TVR Parlemen, melaporkan. Seiring terjadinya bencana alam di sejumlah daerah di Indonesia, anggota Komisi 8 DPR RI meminta pemerintah fokus pada tanggap darurat, sehingga perlu adanya koordinasi antar kementerian. Lisda Indra Joni meminta BNPB terus memperbarui pemetaan kondisi di lapangan sehingga bisa diketahui jumlah pasti korban, terutama yang belum terevakuasi. Di sisi lain, selain pentingnya pengetahuan dan pemahaman sumber bencana melalui riset, juga diperlukan mitigasi sesuai karakter sumber bencana, serta kondisi wilayah dan masyarakat. Nah, nanti setelah dipetakan mana daerah-daerah yang rawan bencana ya, seperti longsor itu kan adalah dari, mohon maaf ya, kesalahan daripada manusia. Jadi harusnya daerah itu bukan untuk pemukiman. Nah, ke depan tentu pemetaan ini harus betul-betul serius ya, sehingga tidak lagi terjadi hal-hal yang seperti sekarang ini. Anggota Komisi 8 DPR RI Lisda Hendra Joni menambahkan, kesiapan tanggap darurat bencana sangat penting juga untuk memastikan ketersediaan logistik bagi para korban bencana di tempat pengungsian, baik pangan maupun kebutuhan lainnya. Jangan dibiarkan pemerintah atau lembaga terkait saja yang memperhatikan itu, tapi kita semua, segenap bangsa Indonesia juga harus terus gotong royong untuk sama-sama meringankan. BNPB mencatat sebanyak 136 bencana alam terjadi di Indonesia sepanjang 1 hingga 16 Januari 2021 yang menimbulkan 858 korban luka-luka dan 80 korban meninggal. Andre, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 8 DPR RI mendorong optimalisasi pesantren dalam upaya membangun karakter generasi muda untuk menyelamatkan masa depan generasi muda dari krisis moral dan akhlak yang dapat menghambat kemajuan bangsa. Ketua Komisi 8 DPR RI Yandri Susanto menyatakan,
Tugas dan fungsi pondok pesantren di era globalisasi saat ini semakin berat. Lunturnya karakter bangsa dan degradasi nilai moral generasi penerus menjadi ancaman keutuhan bangsa. Bangsa terhadap kemerdekaan Republik Indonesia termasuk mengisinya. Dan Indonesia sih tidak kurang sumber daya manusia, yang kurang akhlaknya, yang kurang budi pekertinya. Maka pondok pesantren saya meyakini tetap sumber utama dan penuh dengan kesungguhan untuk melahirkan manusia-manusia yang luar dalam insya Allah baik. Di sisi lain, Yandri meminta seluruh pihak tidak memberi label radikal pada santri, pengajar, maupun ulama yang mengenakan cadar dan celana cingkrang. Penilaian tersebut terlalu dangkal dan sangat melukai umat muslim secara umum. Salah satunya menurut saya yang akan menangkal radikal itu pondok pesantren, karena kurikulumnya bisa dipantau, bisa diawasi oleh Diknas maupun Kemenak, orang-orang juga bisa dipantau, tapi sekali lagi, kalau celana cingkrang sama cadar bukan radikal. Termasuk di sini, Ruselin banyak yang, tapi saya tahu ini Ustadz Farudin dan kawan-kawan ini sangat NKRI, sangat merah putih. Untuk itu pemerintah diharapkan dapat meredam isu-isu terkait radikalisme dan intoleransi yang kini seringkali menjadi polemik di tengah masyarakat. Dari Kabupaten Pandeglang, Fajar Ilhami, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 4 DPR RI mendorong pemerintah untuk menegakkan hukum terhadap perambahan hutan yang telah melakukan pemanfaatan hutan negara secara ilegal. Anggota Komisi 4 DPR RI Andi Akmal Pasludin berharap pemerintah dapat menindak tegas perkebunan besar yang melakukan perambahan hutan dan menunggak pembayaran PNBP, sehingga dapat segera mengembalikan fungsi hutan sebagai kawasan konservasi dan mengembalikan kerugian negara yang disebabkan oleh perambahan hutan. Sekitar atas 500 triliun ya kerugian negara akibat ini. Nah, oleh karena itu kita berharap rapat ini nanti memberikan kesimpulan, rekomendasi agar segera ada tindak lanjut. Bukan hanya LHK tapi kepolisian dan KPK. Karena kerugian negara sangat besar sekali. Kami akan minta nanti data-datanya dari semua provinsi, 8 provinsi besar ini, mana yang memang yang menunggak, mana potensi berapa lahan kira-kira berapa juta hektar yang memang dirambah kawasan hutannya. Anggota Komisi 4 DPR RI Darori Wonodipuro menambahkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, seluruh penegak hukum seharusnya dapat menindak tegas perkebunan-perkebunan yang melanggar peraturan pemanfaatan lahan hutan. Semuanya di penjara. Jadi kalau untuk perkebunan besar, itu ada undang-undangnya di 18 itu, dipidana dan kebunnya disita untuk negara atau didenda. Nah, ini yang perlu ditindaklanjuti. Karena data ini juga ditangani oleh semua penegak hukum, baik KPK, Kejaksaan Agung, kepolisian, itu sudah ada datanya. Tinggal melangkah satu langkah lagi, itu sudah banyak. Komisi 4 DPR RI mendorong pemerintah untuk dapat lebih tegas menindak perkebunan-perkebunan dan pemanfaatan lahan hutan ilegal. Ferdian dan Zia, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Tetaplah bersama kami. Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah untuk lebih memperhatikan nasib petani. Ditemui di ruang rapat Komisi 4 DPR RI Gedung Nusantara Senayan Jakarta baru-baru ini, anggota Komisi 4 DPR RI Slamet menilai pemerintah saat ini belum menunjukkan keberpihakannya pada petani. Menurut Slamet, banyak petani mengalami kerugian saat panen karena harga jual komoditas pertanian yang cenderung turun. Untuk itu, Slamet meminta pemerintah agar bisa membuat regulasi-regulasi yang berpihak kepada petani. Sehingga apa yang harus dilakukan 2021 perlu mengkaji bagaimana kemudian subsidi yang diberikan itu tepat kepada para petani kita. Bagi saya subsidi pasca panen ini menjadi jaminan untuk memberikan kesejahteraan kepada petani. Oleh karena itu kalau ada pendapat terkait dengan evaluasi subsidi pupuk, saya setuju asalkan subsidi pupuknya dialihkan kepada subsidi pasca panen. Hal senada disampaikan anggota Komisi 4 DPR RI Suhardi Duka. Menurutnya minimnya anggaran yang dimiliki Kementerian Pertanian menyebabkan sulitnya mewujudkan swasembada pangan. Saya kira sesuai dengan laporan yang ada, sampai saat ini sektor pertanian masih tumbuh dan berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi.
Hanya memang terjadi penurunan karena disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, anggaran di sektor pertanian tidak menjadi prioritas. Jadi kontraproduktif. Pemerintah harus menambah alokasi anggaran untuk sektor pertanian agar Indonesia dapat segera mewujudkan swasembada pangan. Oki Zulindra dan Ade, TVR Parlemen, melaporkan. Pencegahan penyebaran virus COVID-19 jenis baru dari Inggris tak cukup dengan 3M, namun perlu 5M, yakni mengikuti vaksinasi dan menerapkan protokol kesehatan. Rudi Hartono Bangun mengatakan, virus COVID-19 jenis baru perlu diwaspadai penyebarannya di Indonesia dengan menjalankan protokol kesehatan. Rudi menambahkan tidak cukup hanya prokes 3M saja untuk mencegah penyebaran COVID-19 jenis baru tersebut, namun perlu 5M untuk mencegahnya. Mungkin bisa ditambahi 5M, ya kan? 5M itu 2M-nya lagi mungkin, ayo ikuti vaksin, ya kan? Ikuti program pemerintah, ya kan? Yang kelimanya saling curiga sudah, kan gitu. Kalau nggak kita curiga dalam arti sehat nggak? Selanjutnya, Rudi Hartono Bangun meminta kepada masyarakat tidak bosan-bosannya menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Hanya melalui kesadaran masyarakat, penyebaran virus corona jenis baru bisa dicegah penyebarannya. Mengenai cerita pandemi ini, kita lihat di London, di New York, di mana-mana ini kan ada gelombang kedua yang virusnya lebih besar. Kita berharap kepada masyarakat berhati-hati, super hati-hati, ya kan? Kerumunan ataupun kita kumpulan ini juga saling menjaga dan waspada. Virus corona jenis baru ini ditemukan di Inggris dan memiliki perubahan begitu cepat serta sangat berbahaya. Habibie dan Bahri, TVR Parlemen, melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Yusli Hayanti beserta kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.